Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Zikria SP MSc. Saya adalah salah seorang dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Saya menempuh pendidikan sarjana di Universitas Syah Kuala pada jurusan agribisnis tahun 2010 sampai tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan pendidikan magister di Kyushu University pada tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan konsentrasi ilmu Agricultural and Research Economics. Saat ini di program studi agribisnis Universitas Syah Kuala kita terbagi menjadi 3 bidang ilmu. Yang pertama ada manajemen agribisnis, yang kedua ada ekonomi pertanian, dan yang ketiga ada penyuluhan pertanian. Berdasarkan background pendidikan saya, maka saya tergabung di bidang ilmu ekonomi pertanian. Oleh karena itu, saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu saya, seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, riset operasi, statistika ekonomi dan bisnis, dan sebagainya. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekonomi makro dengan kode AGB 202. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi agribisnis yang dilaksanakan di semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, yaitu kelas teori tanpa ada kelas praktikum. Penyampaian mata kuliah ini dilakukan bersama tim teaching. Saya di sini bersama koordinator mata kuliah, yaitu Ibu Dr. Insinyur Safrida MSI, dan juga rekan sesama pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Dr. Agustina Arida MSI. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang memiliki total pertemuan ada 16 kali pertemuan dengan durasi 2 kali 50 menit untuk setiap pertemuannya. Dengan komponen penilaian, dikarenakan mata kuliah ini merupakan mata kuliah case method, maka mahasiswa memiliki tugas besar di sini, yaitu analisa kasus dengan persentase penilaian yaitu 50%. Kemudian untuk tugas sehari-hari dan kuis diberikan persentase nilai 5%. Untuk ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, dan presentasi untuk kasus yang sudah dianalisa itu sebanyak 10%. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya setelah mendapatkan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, teknik, metode, serta memahami realitas ekonomi terkait dengan ekonomi makro. Kemudian mahasiswa mampu mengasumsi dasar-dasar teori ekonomi, mengaitkan realitas ekonomi makro dengan teori ekonomi, mampu menggambarkan teori ekonomi makro dengan beberapa bentuk verbal, grafik, dan juga matematis. Kemudian capaian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan ekonomi dalam perekonomian terbuka dan juga tertutup. Selanjutnya, mahasiswa menguasai konsep teoritis perilaku variabel agregat seperti output, tingkat harga, jumlah uang beredar, inflasi, pengangguran, utang, dan laju pertumbuhan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep keseimbangan permintaan dan juga penawaran agregat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan konsep uang dan permintaan, penawaran, serta valuasi. Semua capaian pembelajaran mata kuliah ini telah dilakukan pengecekan kesesuaian matriks antara capaian pembelajaran lulusan prodi dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini, di mana capaian pembelajaran prodi itu terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Maka semua CPMK tadi telah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Juga untuk penilaian, semua aspek dan elemennya sudah dibagi-bagi porsinya masing-masing. Dengan beberapa materi pembelajaran, di mana 16 kali pertemuan, maka ada beberapa materi seperti pertemuan pertama ada konsep dasar ekonomi makro. Di sini membahas bagaimana skop atau ruang lingkup ekonomi makro, sampai sejauh mana kita membahas ekonomi makro yang perlu dipelajari mahasiswa di level S1. Kemudian konsep pendapatan nasional, GDP dan GNP. Kemudian untuk supply dan demand, perekonomian 2 dan 3 sektor, perdagangan dan neraca pembayaran internasional, inflasi, konsumsi, dan juga saving. Kemudian masuk ke pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perencanaan ekonomi, pasar produk, dan pasar uang.
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah case method seperti yang saya jabarkan di atas tadi dengan bobot penilaian 50%. Di sini untuk case method akan diberikan langsung oleh koordinator mata kuliah. Namun untuk penugasannya sudah dibahas bersama tim. Kita akan memberikan analisa yang seperti apa, itu berupa mahasiswa perlu menilai terkait pendapatan nasional, demand dan supply, serta kurva IS dan LM secara verbal dan juga grafis. Untuk pemberian tugas oleh koordinator, namun untuk penilaian dan penugasan ini akan dilakukan bersama oleh tim. Dikarenakan bobotnya tadi yang cukup besar yaitu 50%, maka kita akan menentukan nilai mahasiswa secara bersama. UTS akan dilakukan di pertemuan ke-8, itu bersama dosen yang masuk di pertemuan tersebut. Kemudian untuk ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Nah, saya di sini sebagai dosen ketiga di mata kuliah ini, maka saya mulai mengajar dari pertemuan ke-12 sampai ke-16. Saya mulai mengajar dari terkait pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perencanaan ekonomi, pasar produk dan juga pasar uang. Kemudian untuk ujian akhir semester juga akan setiap dosen mempunyai nilai masing-masing karena setelah selesai perkuliahan dosen akan memberikan ujian dan saya juga akan memberikan ujian di pertemuan ke-16. Dan berikut adalah cuplikan bagaimana saya menyampaikan materi terkait ekonomi makro dengan judul atau pembahasan terkait pembangunan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik. Baik aja. Alhamdulillah. Oke, kita hari ini pertemuan keberapa nih? Ke-12. Nah, hari ini pertemuan pertama dengan Ibu, tapi ini pertemuan ke-12 untuk mata kuliah ekonomi makro. Sebelumnya kan udah masuk dengan Bu Dr. Safida dan Ibu Dr. Agustina Aida. Ya. Apa aja yang dipelajari? Dalam bahasa ekonomi, terus permasalahan juga itu inflasi, Indonesia. Kemudian dari perkembangan ekonomi, mazhab ekonomi. Kemudian seharusnya di awal sudah dibahas MPS sudah dimunculkan. Sudah. Karena ada 16 pertemuan. Berarti dengan dosen sebelumnya sudah UTS. Sudah. Karena sudah UTS dengan dosen sebelumnya berarti basic ekonomi makronya sudah ada. Jadi Ibu akan coba memberikan kuis. Ini pertanyaannya benar-benar basic tentang ekonomi makro. Ibu kirimkan linknya. Oke, silakan join. Kita kuisnya menggunakan Quizizz. Soalnya hanya beberapa soal, hanya untuk melihat bagaimana kalian memahami ekonomi makro. Oke, linknya udah join semua? Sudah. Jadi soalnya itu hanya ada 5 soal di sini. Kalian silakan join menggunakan nama kalian masing-masing. Kemudian Ibu cek dulu udah muncul atau belum. Oke, di sini Ibu udah bisa melihat beberapa dari kalian mungkin juga ya udah ada semuanya, sudah join di Quizizz. Sekarang silakan kalian klik start game. Kalian karena ini kuis dan ini materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi jangan ada yang buka catatan. Ini hanya Ibu melihat sejauh mana kalian sudah memahami ekonomi makro. Silakan dimulai. Oke, waktu untuk kuisnya udah selesai. Sudah. Kalian jangan main HP lagi. Sini Ibu udah langsung mendapatkan hasilnya. Nilai 100, ada beberapa orang. Top 3-nya ada Ari Kusnaya.
siapa? Gilang Fajri. Gilang Fajri. Yeay. Ada Azahiri. Yeay. Oke. Gimana soalnya? Sudah ya? Udah. Tapi ada juga yang nggak benar semua. Bilang Mostly salahnya di mana? Salah tekan. Iya. Bukan nggak tahu jawabannya. Tapi kalau jawabannya tahu semua. Tahu. Apa itu GDP? Gross Bagaimana menghitungnya atau indikator GDP apa? Ada konsumsi, ada industri, ada apa? Industri. Ada government expenditure, ada export import. Yeay. GDP. Ada apa aja? Konsumsi. Apa simbolnya dalam ekonomi? C. C. Kemudian Perusahaan. I. Industri. investasi. Investasi. Kemudian Government expenditure. simbolnya I. Nah. Kemudian Export import. diapain tuh? Dikurangin ekspor kurang X kurang tambah X kurang M. X kurang M, ekspor kurang impor. Ya. Ya, jadi ini GDP. Kalau GNP GNP. Gross national product. gimana menghitungnya? Mana yang lebih luas, GNP atau GDP? GNP. Ya, jadi kalau di GDP kita melihatnya yang kegiatan di dalam, karena namanya kan domestik, nanti kegiatan di dalam negara kita. Ketika di GNP ini kita melibatkan GDP ditambah dengan kegiatan ekonomi neto di luar negeri. Oke ya, jadi GDP, GNP semua paham. Kita lihat soal pertama yang bukan merupakan indikator utama ekonomi makro. GDP masuk nggak? Masuk. Pengangguran? Masuk. Inflasi? Masuk. Ya udah tahu ya apa yang nggak masuk ya. Iya. Kemudian untuk soal yang kedua, tadi ada beberapa orang yang salah soal ini ya. Ya, jadi analisis utama itu di ekonomi makro untuk faktor-faktor produksi itu masuk mana? Nomor satu sedih. Itu masuk ke teori ekonomi makro. Ya, kemudian langkah pemerintah untuk mengatasi pengangguran masuk mana? Juga masuk. Jadi yang nggak masuk mana? Yang nggak masuk. Inflasi. Jadi itu masuk ke mana? Moneter ya. Kebijakan. Ya, kebijakan. Ya, GDP udah tahu kepanjangannya. Kemudian, nah ini juga bisa mengecoh karena ada yang real, ada yang nominal. Di sini dimintakan adalah indikator mengukur total income, ya. Kemudian disesuaikan dengan tingkat harganya. Kalau seandainya di sini kalimatnya narasinya tidak seperti ini, tidak disesuaikan dengan tingkat harga, maka jawabannya Nominal. ya. Ini karena sudah dimintakan disesuaikan dengan tingkat harga, maka ini adalah real GDP. Oke, soal yang terakhir, isu utama di ekonomi makro itu apa yang dibahas? Inflasi. Inflasi, Pengangguran. Pertumbuhan ekonomi. Nggak ada minimalisasi biaya. meminimalisasi biaya bukan inti atau bukan isu utama dari ekonomi makro. Oke, kita sudah di sini sudah sampai ke pertumbuhan ekonomi. Ya, kita akan bahas terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, tadi Ibu udah munculkan video, kalian juga udah saksikan. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Pembangunan ekonomi di sektor pertanian. Pembangunan ekonomi. Data-data apa yang muncul di sana? Kenaikan beras.
Ya, ada inflasi juga. Nah, berarti yang dimunculkan di video itu pembangunan ekonomi kah atau pertumbuhan ekonomi atau keduanya? Oh, keduanya. Why? Karena dia ada mencakup kuantitas dan kualitas dari pertumbuhan itu. Oke, berarti definisi pertumbuhan ekonomi apa? Saya kalau pertumbuhan ekonomi itu dia pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Jumlahnya berarti ya. Iya. Nah, kalau pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi itu dia mengacu pada peningkatan pemerataan pendapatan dalam suatu negara. Jadi lebih kepada kualitasnya. Kalau pertumbuhan tadi fokusnya pada kuantitasnya gitu. Oke. Nah, jadi dalam pembangunan ekonomi seperti yang Ibu sampaikan tadi, jika pertumbuhan ekonomi kita misalnya di Provinsi Aceh sudah sangat baik, tetapi kualitas sumber daya manusianya itu masih rendah, kemudian teknologi kita belum adaptif gitu ya, kemudian sikap mental yang kurang mendukung pembangunan ekonomi, maka pembangunan ekonomi dianggap tidak terjadi di daerah tersebut. Sikap mental yang tidak mendukung pembangunan ekonomi itu yang gimana? Dia menolak ini, Bu, menolak pembaruan, terus mindsetnya juga masih terlalu kuno gitu ya. Tidak bisa menerima adanya pembaruan gitu ya, jadi mindset lama. Kemudian dengan sikap-sikap ini kan sikapnya itu bisa ditunjukkan dengan perbuatannya di dunia maya dan juga di dunia nyata. Kalau di dunia maya, bagaimana sikap mental yang tidak mendukung pembangunan ekonomi? Tidak. Malu-malu jawabnya ya. Head speech gitu ya. Apapun yang dilakukan, entah itu baik atau tidak, dia selalu dalam keadaan kontra. Ya kan? Dia selalu menganggap semuanya salah. Itulah sikap mental yang tidak mendukung pembangunan ekonomi. Apapun itu diambil dari sisi negatifnya dulu. Dia tidak melihat secara keseluruhan, tapi melihat dari sisi negatif dulu. Itulah sikap-sikap mental yang di Indonesia ini masih banyak sekali seperti itu. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, ya kan? Iya. Kalau kalian melihat kualitas sumber daya manusia di Provinsi Aceh lah tempat kalian tinggal, itu bagaimana sekarang? Menurut saya perusahaan ini udah lumayan terarah. Udah lumayan berkualitas lah sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bisa kita tingkatkan dengan cara apa? Pendidikan. Ya. Kalau kita melihat data dan juga faktanya, memang sekarang untuk di Provinsi Aceh memang penduduknya, masyarakatnya itu memang lebih concern ke pendidikan. Kalau dulu sepertinya masih dianggap, apalagi anak perempuan gitu ya, yang perempuan itu cukup di rumah saja, tidak perlu terlalu maju untuk mengejar pendidikannya. Tapi kalau nowadays kita lihat ini perempuan, di sini lebih banyak perempuan laki-laki. Salah satu bentuk sudah terjadinya perubahan di Provinsi Aceh dan juga beberapa provinsi lain. Oke, selanjutnya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor yang pertama yang sangat menentukan adalah SDM ya. Jadi SDM tadi itulah sumber daya manusia, bagaimana tingkat sumber daya manusia di daerah itu sangat akan mempengaruhi bagus tidaknya terjadi atau tidaknya pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian hal yang krusial yang memang itu wajib dan itu memang alamiah, naluriah, itu adalah sumber daya alamnya. Ya. Kalau kita di Provinsi Aceh sebenarnya dari segi sumber daya alam bagaimana? Sangat bagus. Kita sangat kaya. Kita sebenarnya sangat memungkinkan untuk maju, sangat memungkinkan pembangunan ekonomi kita sangat meningkat setiap tahunnya. Apa sumber daya alam kita yang sangat menonjol? Kopi, apalagi Sawi. Karet. Sektor pertanian. Oke, jadi selain masalah kependudukan tadi dengan jumlah penduduk kita yang besar tapi tidak merata, pertumbuhannya sangat pesat, ya. Kemudian permasalahan-permasalahan lainnya itu ada seperti kemiskinan, ya. Kemiskinan itu ya karena tingginya pengangguran di negara kita. Pengangguran tadi kenapa tinggi? Langsung lagi permasalahannya, masalah lapangan pekerjaan yang
belum mungkin tersedia tapi belum optimal, belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Kemudian ada lagi dikarenakan sumber daya manusia kita belum semua di tahap yang pantas mungkin dianggap untuk masuk ke tempat kerja tersebut. Jadinya kebanyakan malah kita memperkerjakan pekerja dari luar yang dianggap lebih mampu dari penduduk lokal kita. Padahal kita melihat dengan jumlahnya masyarakat kita itu sangat memungkinkan untuk kita tingkatkan juga kualitasnya, ya. Jadi kalian di sini sebagai penerus bangsa gitu ya, jangan berhenti untuk terus memperbaiki kualitas diri. Kita sekarang kan masih di tahap S1, terus kejar. Kalau kalian ada niat ingin melanjutkan S2, mau itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, terus kejar. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa kalian tepati tapi malah diambil oleh orang lain, ya, dengan alasan kualitas kita masih kurang. Nah, itu adalah tugas kita di sini sebagai akademisi dan juga kalian tanggung jawab bersama untuk kita meningkatkan kualitas itu. Oke, jadi tadi kita udah membahas terkait pembangunan ekonomi, permasalahan yang ada, sedikit solusi, dan sekarang Ibu mau melihat bagaimana kalian mengembangkan solusi-solusi yang sudah ada. Tadi kan ada solusi yang sudah lumayan berhasil diterapkan di Indonesia, ada yang belum berhasil. Nah, dengan permasalahan-permasalahan yang ada, fakta-fakta pembangunan ekonomi di Indonesia, kalian coba cari itu selama 5 tahun terakhir. Kemudian kalian melihat ini permasalahannya apa, ya. Kemudian jikalau kalian menjadi pemerintah, ya, kalau kalian bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini, solusi apa yang bisa kalian sampaikan? Ya, tentu saja harapan Ibu karena kalian adalah Gen Z itu, jadi pemikiran kalian akan mind blowing. Ya, jadi enggak yang selama ini udah ada gitu, kalian kreativitaskan lagi dengan hal yang ada di pikiran kalian. Ya, inovasi dari kalian. Karena kan kalian sekarang sudah sangat bebas ya, tidak terbatas lagi, kalian bisa melihat ke dunia luar dengan cara apapun. Jadi kalau pengetahuan kalian, tingkat imajinasi kalian itu sudah lebih tinggi. Jadi coba tuangkan imajinasi kalian itu ke dalam tugas ini. Oke, terkait materi dan terkait tugas ada yang ditanyakan? Kapan ngumpul tugasnya? Minggu depan ketika pertemuan selanjutnya itu sudah Ibu dapatkan, ya. Jadi Ibu nanti tidak mau kalian hanya mengumpulkan tapi kalian tidak paham apa yang kalian kerjakan. Ibu akan tanyakan lagi apa yang kalian lakukan. Oke? Sama waktu aku. Ada seminggu, waktu seminggu, mau ngapain aja seminggu kok. Tugas itu nggak dikerjakan. Ya, seminggu ya? Iya. Saya ini kan bukan yang kalian harus bikin laporan yang panjang-panjang itu. Ini cukup dengan permasalahan yang ada dan solusi yang bisa kalian tawarkan dengan keadaan sekarang ini. Kalian bisa melihat keadaan sekarang ini. Jadi kalian kombinasikan. Baik Bu, baik Bu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita pada sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.